Mau tahu tentang grafologi? Apa sih itu grafologi? Ilmiah nggak sih? Apa grafologi itu penting nggak buat kita ketahui? Oke, kalau kamu pengen tahu grafologi, tetap di channel ini. Ada 3 hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda belajar grafologi. Check it out. Pertanyaan pertama, apa itu grafologi? Nah, kita akan jawab. Grafologi itu berasal dari 2 kata. Dalam istilah Yunani ya, grapein dan logos. Grapein itu artinya adalah menulis. Sedangkan logos itu adalah cabang ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhananya, grafologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang menulis atau tulisan tangan. Nah, itu pengertian secara istilah. Sebenarnya grafologi itu yang dilihat dari tulisan tangan apa sih gitu ya. Nah, jadi grafologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang analisa kepribadian dan karakter lewat tulisan tangan. Gitu. Jadi dari tulisan tangan seseorang itu bisa terlihat kepribadian dan karakternya. Yang termasuk dalam kepribadian dan karakter apa saja? Banyak banget gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat cara berpikir seseorang. Gitu. Di situ kita bisa melihat bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia mengingat gitu ya. Daya ingat juga bisa kelihatan loh dari grafologi gitu ya. Kita orangnya pelupa nggak sih gitu ya. Itu bisa kelihatan dari grafologi loh gitu ya. Terus juga bagaimana orang berperasaan gitu ya, mengungkapkan perasaan gitu. Apakah dia responsif terhadap emosi atau apakah dia orang yang cuek gitu ya, itu juga bisa kelihatan dari analisa tulisan tangan. Selain itu banyak hal juga seperti kemampuan seseorang gitu dalam hal mengungkapkan ide, kreativitas gitu ya, itu juga dapat terlihat dari tulisan tangan. Unik ya, kok bisa gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut bahwa grafologi ini ternyata walaupun sederhana gitu ya yang kita analisa tulisan tangan, tapi cukup kompleks dan asik. Kenapa asik? Karena dari grafologi kita bisa melihat ada ciri-ciri yang tetap gitu ya, yang memang orang itu banget gitu ya, dan ciri-ciri yang berubah gitu, yang mungkin orang itu dalam kondisi tertentu dia akan berperilaku seperti itu gitu ya. Nah, penting ini untuk diketahui. Kenapa? Karena banyak orang belajar grafologi hanya paham bahwa kalau misalkan analisanya seperti ini gitu ya, bentuknya seperti ini gitu, itu udah pasti karakternya seperti itu, tanpa mempelajari lebih lanjut tentang grafologi. Padahal kalau kita belajar tentang kepribadian, ada pribadian yang sifat-sifat yang dinamis, yang bisa berubah. Gitu. Ada sifat-sifat yang kemungkinan menetap pada seseorang dan hanya berubah jika ada kondisi-kondisi yang memang traumatis atau kondisi-kondisi yang memang membuat sebuah perubahan yang besar dalam hidup gitu. Nah, ini akan kita pelajari kalau teman-teman sudah masuk ke dalam dunia grafologi. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kesimpulannya, grafologi itu apa sih? Grafologi adalah ilmu tentang analisa tulisan tangan. Yang dianalisa apa? Karakter dan kepribadian seseorang. Oke?
kedua, grafologi ilmiah nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, grafologi sebagai sebuah keilmuan yang ilmiah, kita akan tertarik melihat ke belakang, yaitu ke sejarah dari grafologi. Grafologi sebagai ilmu tulisan tangan itu sejak zaman Mesir sudah ada gitu ya. Bahkan zaman purba pun coret-coretan di dinding gitu ya, itu sudah banyak diteliti. Walaupun kita membahas saat ini grafologi sebagai ilmu yang membahas tentang analisa tulisan tangan yang melihat untuk kepribadian dan karakter gitu ya. Sejak kapan sih ilmu ini berkembang untuk melihat kepribadian dan karakter seseorang? Nah, tahun 1625, seorang dokter dari salah satu dekan dari Universitas Bologna, dia seorang pendidik juga gitu ya, meneliti, namanya dokter Camillo Baldi, dia meneliti tentang hubungan antara tulisan tangan dengan kepribadian seseorang. Nah, tapi mulai disempurnakan lagi gitu ya, dan mulai dilihat elemen per elemen. Tulisan tangan seperti ini, ciri seperti ini, biasanya ciri sifatnya seperti ini gitu ya. Itu di abad 17 oleh Abbe Frundin dan Michon gitu ya. Dan berkembang terus hingga saat ini, bahkan grafologi masuk ke dalam salah satu tes di dalam psikologi gitu ya. Tes psikologi yang dimaksud adalah tes proyeksi atau tes grafis gitu. Mungkin teman-teman pernah waktu SMA gitu ya, pernah diminta oleh psikolog gitu ya, membuat coret-coretan gitu ya, membuat gambar pohon, rumah, atau membuat gambar orang gitu, dan sedang apa dijelaskan di sana gitu. Nah, itu adalah salah satu jenis tes grafis atau tes proyeksi, yang salah satunya juga bisa melihat kepribadian dari sana. Jadi grafologi sendiri sebagai alat tes itu termasuk ke dalam keilmuan psikologi. Dan grafologi sendiri itu memenuhi 3 prinsip utama sebagai alat tes psikologi, yaitu ruang, bentuk, dan gerak. Jadi kalau misalkan dibilang grafologi ilmiah nggak sih? Sebagai keilmuan, karena telah banyak diteliti dan terlihat di akurasinya gitu ya, setelah diujikan pada ribuan orang gitu ya, maka grafologi ini dikatakan adalah ilmu yang ilmiah gitu, sebuah alat tes yang ilmiah gitu ya. Sehingga grafologi ini akurat dalam merepresentasikan kepribadian dan karakter seseorang. Oke. Ketiga, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang unik gitu ya, dan hampir sering kali ditanyakan, Pak, tulisan saya sering berubah-ubah. Atau tulisan saya waktu SD, SMP, SMA, dan sekarang itu berbeda. Waktu kuliah saya tulisannya sambung, sekarang tulisannya cetak. Nah, sampel seperti apa sih yang diteliti, yang dianalisa oleh grafologi? Nah, sebelum kita masuk ke sampel yang standar untuk dianalisa, kita akan bahas dulu bahwa ternyata tulisan seseorang mungkin nggak berubah. Sangat mungkin sekali. Dan apakah kepribadiannya berubah? Ya, karena ada beberapa ciri kepribadian yang tetap, ada beberapa yang tidak tetap. Gitu. Contohnya, waktu anak-anak, sifat dominan anak-anak seperti apa? Apakah emosinya sudah stabil? Belum, apalagi remaja gitu ya. Remaja biasanya keinginan untuk diperhatikannya, emosinya juga itu belum stabil. Apakah tulisannya mencerminkan itu? Ya. Coba kalau Anda ingat-ingat, ada nggak yang waktu SMA atau waktu masih remaja tulisannya dibikin alope-lope gitu ya, titik dari i-nya itu dibikin lope-lope atau bulat-bulat gitu ya, atau ada aksesoris gitu. Itu khas banget pada remaja. Remaja itu keinginan untuk diperhatikannya, keinginan untuk mengenal dunia luar, mencari identitas diri itu sangat kuat. Sehingga tulisan-tulisannya akan mencerminkan karakter kepribadian di waktu remaja tersebut gitu. Contohnya tadi yang lope-lope tadi itu keinginan untuk kebutuhan akan perhatian, keinginan untuk mendapatkan sokongan, perhatian, dan kebutuhan untuk diberikan kasih sayang atau cinta kasih. Kalau itu masih muncul di tulisan Anda,
Wah, itu berarti Anda masih mempertahankan sifat itu gitu. Jadi kemungkinannya harusnya berubah kemungkinannya gitu ya. Jadi kebanyakan tulisan-tulisan seseorang itu mencerminkan kepribadian di masa orang tersebut gitu. Misalkan anak-anak, remaja atau dewasa. Dan penelitian psikologi tadi sudah mengatakan bahwa kepribadian itu dinamis. Bisa berubah, ada yang menetap, ada yang tidak menetap. Tergantung dari apa? Pertama, lingkungan gitu ya. Lingkungan menyumbang 90% kepada kepribadian seseorang. Makanya ada konsep nature dan nurture. Nature itu alami, nurture itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan kita menyumbang terhadap kepribadian kita, termasuk kejadian-kejadian traumatis. Misalkan orang itu mengalami trauma, bencana dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi tulisannya tuh. Nanti ada ciri-ciri tentang ketakutan, loneliness atau kesendirian gitu ya, atau ciri-ciri tentang traumatis itu akan muncul di tulisannya gitu. Jadi apakah tulisan bisa berubah? Ya, bisa berubah. Lalu yang untuk selanjutnya nanti akan banyak bahasan tentang grafologi. Jangan kemana-mana, tetap di channel Richard Fandi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.